Bercanda tawa agar tidak menonton, tak baik dilakukan ketika sedang makan. Assalamualaikum wahai para penonton, izinkanlah kami memulai perkenalan. Halo Sobat Sejarah, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Dayang Astri Rahmasya Fikri. Saya Lutfi Audiasa Fitri. Saya Maulidar. Saya Triangga Prastio. Kami dari kelompok 4 dan merupakan siswa kelas 12 MIPA 1 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sanggau. Nah, jadi kali ini kami bakalan bahas seputar perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998 sebagai tugas akhir kami di semester ini. Oleh karena itu, jangan lupa dukung konten ini dengan memberi like, comment, and share ya. Baik, kalau begitu langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie menjabat sebagai Kepala Negara Indonesia setelah Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Masa pemerintahannya yang berlangsung dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999 ditandai dengan langkah-langkah signifikan dalam proses reformasi politik dan ekonomi. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Presiden Habibie adalah pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini bertujuan untuk mereformasi sektor-sektor kunci dalam pemerintahan, termasuk ekonomi, politik, dan hukum. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada waktu itu dan membawa perubahan positif bagi negara. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang Istimewa MPR 1998 menjadi momen penting dalam perjalanan politik Indonesia. Sidang ini diadakan sebagai respon terhadap tuntutan reformasi dari masyarakat. Pada sidang ini, Presiden Habibie memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahannya dan mengumumkan langkah-langkah menuju pemilihan umum yang lebih demokratis. Dengan sidang istimewa ini, Indonesia memasuki era transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka setelah puluhan tahun pemerintahan otoriter. Langkah-langkah tersebut menciptakan landasan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia selanjutnya. Reformasi bidang politik. Menjabat B.J. Habibie sebagai presiden membawa bangsa Indonesia pada masa reformasi dengan berbagai perombakan. Pada masa reformasi tentu ada banyak masalah yang harus diselesaikan, termasuk dalam bidang politik. Berikut beberapa perubahan atau kebijakan baru dalam bidang politik. Yang pertama, Sidang Istimewa MPR 1998. Yang kedua, otonomi daerah demokratis dan lebih luas. Yang ketiga, pencabutan pembatasan partai politik. Yang keempat, pencabutan surat izin terbit atau SID. Yang kelima, penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Yang keenam, menghindari penguasa otoriter atau terbatasnya masa jabatan setiap presiden. Pelaksanaan Pemilu 1999. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokratis atau Perludem mencatat sejumlah poin penting dalam pelaksanaan Pemilu 1999. Yang pertama, pemerintahan transisi setelah berhentinya Presiden Soekarno dikehendaki untuk sesingkat mungkin, di mana pemilu ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999. Yang kedua, terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Yang keempat, peserta pemilu tidak hanya dua partai politik atau satu golongan, tetapi pemilu diikuti oleh partai politik atau peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kedudukan dan hak yang sama antara yang satu dengan yang lain. Yang kelima, penyelenggaraan pemilu atau suatu badan yang bebas dan mandiri terdiri dari unsur partai politik dan pemerintahan, serta diawasi oleh suatu badan pengawas yang mandiri. Pelaksanaan referendum Timur Timur. Sejarah referendum Timur Timur bermula dari adanya kemerosotan perekonomian di Indonesia. Hal ini membuat upaya pertahanan subsidi moneter bagi provinsi yang tidak diimbangi dengan manfaat bagi Indonesia, sehingga membuat rugi. Hal itulah yang mendorong Presiden Indonesia kala itu, B.J. Habibie, memberikan pilihan bagi provinsi yang bukan bagian dari batas asli Indonesia sejak kemerdekaan 1945 untuk mempunyai otonomi yang lebih luas.
Pilihan tersebut juga selaras dengan program demokratisasi umum yang diancangkan setelah masa Presiden Soeharto berakhir. Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, PBB akhirnya menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Portugis atau otoritas kolonial atas Timor Timur. Lalu pada tanggal 5 Mei 1999, pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan antara Indonesia dan Portugis atas masalah Timor Timur. Akhirnya, referendum pun perlu dilakukan untuk menetapkan bahwa Timor Timur apakah bagian dari Indonesia sebagai wilayah otonomi khusus atau terpisah. Sementara itu, sebanyak 344.580 suara atau setara dengan 78,5% orang menolak pernyataan tersebut. Dengan begini dinyatakan bahwa Timor Timur bukan lagi termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Reformasi bidang ekonomi. Selama masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, beberapa reformasi ekonomi yang dilakukan adalah B.J. Habibie membuka lebih banyak sektor ekonomi bagi investasi asing dan mengurangi beberapa pembatasan perdagangan, melakukan langkah-langkah privatisasi terhadap sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN, melakukan upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara dan memberikan insentif bagi investasi swasta, dan berusaha untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Reformasi bidang hukum. Beberapa reformasi penting di bidang hukum dan pemerintahan pada masa Presiden B.J. Habibie diantaranya termasuk amandemen konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memisahkan fungsi kepolisian dari kekuatan militer, dilakukan upaya untuk mereformasi hukum tata negara, dan dilakukan kebijakan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahan daerah dalam mengatur urusan lokalnya sendiri. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur berlangsung dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Selama masa pemerintahannya, dia dikenal karena kebijakan pro-pluralisme, perjuangan melawan korupsi, dan penanganan konflik di beberapa daerah Indonesia. Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet Persatuan Nasional atau Kabinet PAN adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Indonesia pada situasi tertentu untuk mempersatukan berbagai kepentingan politik dan mendukung stabilitas pemerintahan, khususnya merujuk pada Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kabinet Persatuan Nasional di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid memiliki tujuan untuk mencakup spektrum politik yang luas dan mendukung reformasi di Indonesia pasca Orde Baru. Kabinet ini mencakup anggota dari berbagai partai politik dan latar belakang masyarakat. Namun, Kabinet PAN ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2001 Abdurrahman Wahid diberhentikan sebagai presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Meskipun demikian, konsep Kabinet Persatuan Nasional muncul kembali di beberapa momen bersejarah di Indonesia sebagai upaya untuk meredakan ketegangan politik dan mempromosikan persatuan nasional. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Profesor Dr. H.C. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1947, adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli tahun 2001 sampai dengan 20 Oktober tahun 2004. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada tanggal 23 Juli tahun 2001.
Sebelumnya dari tahun 1999 sampai dengan 2001, ia menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Adapun kabinet yang berdiri pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri adalah Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Indonesia, pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Hamzah Has. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 9 Agustus tahun 2001. Kabinet ini dianggap sebagai upaya untuk membangun kabinet yang inklusif dan mewakili berbagai elemen masyarakat. Gotong royong sendiri merupakan konsep kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Acara pelantikan pertama Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa dengan SBY sebagai Presiden ke-6 Indonesia dilakukan di gedung DPR atau MPR Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2004 untuk periode tahun 2004 sampai dengan 2009. Acara ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan pertama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dengan pimpinan sidang Ketua MPR Hidayat Nurul Wahid, keduanya dilantik setelah memenangkan pemilihan umum Presiden putaran kedua pada tanggal 20 September tahun 2004. Adapun kabinet yang berdiri pada masa ini adalah Kabinet Indonesia Bersatu 1. Kabinet Indonesia Bersatu 1 adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada tanggal 5 Desember tahun 2005, Presiden SBY melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden SBY pun melakukan perombakan kedua pada tanggal 7 Mei tahun 2007. Masih pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pelantikan kedua Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa dengan SBY sebagai Presiden Indonesia dilakukan di gedung DPR atau MPR Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2009 yang digelar tepat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan mantan pejabat Wakil Presiden Yusuf Kala dan pimpinan sidang oleh Ketua MPR Taufik Kemas. Acara ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan kedua Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Budiono sebagai Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Keduanya dilantik setelah memenangkan pemilihan umum presiden pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Adapun hasil dari perombakan Kabinet Indonesia Bersatu 1 adalah Kabinet Indonesia Bersatu 2. Kabinet Indonesia Bersatu 2 adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY dan Budiono pada Pilpres tahun 2009 yang mendapatkan kursi di DPR seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya. Tim sukses pasangan SBY dan Budiono pada Pilpres tahun 2009 serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu 2 diumumkan oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Oktober tahun 2009 dan dilantik sehari setelahnya, yakni pada tanggal 22 Oktober tahun 2009. Sekian pembahasan materi seputar perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei tahun 1998 yang dapat kami paparkan melalui video ini. Sebelumnya, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan informasi dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.